persiapan kelahiran nggak terlalu ada persiapan gimana sih. Mudah-mudahan 3 minggu lagi. Jadi doain aja, yang penting sehat sih. Itu aja yang paling penting. 2 minggu sebelum lahiran dia udah nggak mau ngambil acara-acara lagi. Maksudnya pengen udah istirahat. Jadi ya mungkin ini udah minggu-minggu terakhir dia mau cuti. Jadi ya diambil aja biar bisa silaturahmi sama teman-teman. Habis gitu dia kan cuti. Yang penting sehat. Yang penting kita jaga kesehatan. Yang paling penting kita bisa nikmatin hidup sama keluarga, sama anak, sama orang-orang yang kita cintai. Seenggaknya sebulan kelahiran anak pertama ini kita bisa kasih perhatian buat istri, buat Rafathar, sama buat bayinya. Nanti awal tahun kita gas lagi. Ya namanya juga anak pastilah nyari perhatian. Kayak kemarin kita beli baju-baju bayi, dia beli empeng buat bayi, empengnya dia cobain, dia ngomongnya dicadel-cadelin. Jadi dia ngerasa dia juga ada rasa bukan cemburu tapi ngerasa ya capernya ada lah gitu. Jadi kalau kita ngomong umur kehamilan 35-36 minggu, sebetulnya tuh garis tengah dari kurva pertumbuhan bayi di dalam kandungan itu adalah sekitar 2.500 sampai 3 kilo begitu. Dan kita juga harus tahu bahwa semakin besar bayinya, maka ada yang namanya margin of error. Artinya bisa saja berat badannya plus atau minus dari angka yang muncul di USG. Jadi kalau berat badan yang didapatkan sekitar 2,4-2,5 kilo, maka mungkin saja berat badan bayinya itu kalau lahir nanti 2,1 atau bisa juga 2,7 kilo begitu. Dan tentunya dalam hal ini yang paling dokternya khawatirkan adalah kalau ternyata bayinya lahir dengan berat badan lebih kecil daripada apa yang didapatkan pada waktu USG begitu. Jadi kalau kita lihat pertumbuhan berat badan bayi di dalam kandungan itu memang semakin besar usia kehamilannya, maka pertumbuhan berat badan bayinya semakin cepat begitu. Tetapi kalau kita menemukan berat badannya mulai stagnan atau mulai susah tumbuh, maka sebetulnya lebih baik kita lahirkan bayinya lebih cepat. Nah tentunya dokternya membutuhkan observasi dulu apakah berat badannya masih naik atau enggak. Dan tentunya itu juga disertai juga dengan monitor apakah kesejahteraan bayi di dalam kandungannya juga tetap baik atau tidak. Nah, semakin bayinya mengalami gangguan pertumbuhan di dalam, disertai lagi apalagi ada gangguan aliran darah, jumlah ketubannya semakin berkurang, maka pasti persalinannya akan dipercepat. Tetapi bila bayinya masih mengalami pertumbuhan, parameter-parameter kesejahteraan bayi di dalam kandungannya baik, maka sebetulnya kehamilannya mungkin masih bisa diteruskan sampai diobservasi begitu. Diobservasi dengan ketat pastinya. Mungkin kan karena salah satunya kan sinar kita ini kurang nafsu makan nih dok. Kayak dia bilang kalau berpengaruh nggak sih dok? Ya jadi ada pandangan bahwa kalau ibunya banyak makan maka bayinya pasti bagus. Tetapi pertumbuhan bayi di dalam kandungan itu sama sekali tidak berhubungan juga dengan kenaikan berat badan ibu. Karena semakin pesat berat badan ibunya naik, belum tentu bayinya juga berat badannya akan naik mengikuti perkembangan badan ibunya juga. Nah sehingga yang terpenting pada saat ini adalah bukan untuk menaikkan berat badan ibu sebanyak-banyaknya, tetapi bagaimana ibunya bisa memastikan kebutuhan nutrisi bayi di dalam kandungan terpenuhi. Dan itu bisa dicapai dengan banyak hal, mulai dari parameter laboratorium ibunya bagus, mulai dari aliran darah ibunya dalam kandungan juga bagus, serta suplemen-suplemen yang dikonsumsi juga dihabiskan dengan baik atau dimakan. Kemudian juga pola makan atau pola gizi nutrisi ibu juga harus bagus begitu. Salah satu bentuk nutrisi terpenting dalam kehamilan itu adalah protein. Dan protein itu akan dibutuhkan untuk membentuk berbagai macam fungsi tubuh dari bayinya, mulai dari massa otot sampai perkembangan saraf dan otak bayinya. Nah, oleh karena itu yang terpenting untuk meningkatkan berat badan bayi adalah dengan mengkonsumsi banyak protein. Nah, bagaimana dengan karbohidrat? Nah, justru konsumsi karbohidrat yang terlalu banyak itu akan mengacaukan metabolik ibunya. Karena apa? Karena karbohidrat nanti akan diolah menjadi gula di dalam badan, dimetabolisme menjadi gula. Dan kelebihan gula ini justru tidak bagus di dalam kehamilan. Nah, oleh karena itu, alangkah lebih baiknya bila konsumsi terbanyak atau diet yang paling bagus untuk ibu hamil adalah diet yang kaya akan protein, tinggi akan serat. Begitu loh. Sedangkan karbohidratnya itu cukup sekitar 50% dari total asupan makanan sehari-hari. Ya, jadi kalau kita bilang asupan protein, maka protein yang terbaik sebetulnya protein dari sumber-sumber hewani, begitu loh. Dan kalau misalnya memang kita lihat protein dari bahan daging tidak disukai begitu karena baunya dan lain-lain, maka sebetulnya kan ada sumber protein yang lain, misalnya ikan, dada ayam, telur, itu semua adalah sumber-sumber protein yang bagus. Bahkan kalau kita bicara ikan juga, sebetulnya negara kita negara maritim banyak sumber-sumber protein yang bagus di situ. Bahkan ikan air tawar seperti ikan patin, nila, lele, mujair itu pun juga termasuk sumber protein yang bagus. Bila kita melihat bayi di dalam kandungan, maka sebetulnya yang lebih penting dari berat badan adalah proporsi badan bayinya juga begitu. Karena dengan melihat proporsi badan bayinya, maka kita bisa menilai
nutrisi apa yang dibutuhkan oleh bayinya untuk bisa meningkatkan atau merubah proporsi badannya menjadi lebih ideal. Nah, bagaimana kalau bayinya kurus? Nah, kalau bayinya kurus, biasanya harus ditingkatkan di dalam berbagai macam kebutuhan asam lemak, biasanya begitu. Asam lemak yang tak jenuh atau asam lemak jenuh. Itu semua tergantung lagi kembali dengan bagaimana status nutrisi ibunya, begitu. Oke, jadi kalau kita lihat ibu hamil tuh seringkali punya masalah nafsu makan. Entah itu kebanyakan atau bisa juga malas makan kayak gitu. Nah, kalau kita bicara masalah nafsu makan yang berlebihan, itu juga berbahaya. Jadi jangan berpikir bahwa kalau ibu hamil harus makan untuk 2 orang, itu bahaya. Tetapi bagaimana kalau ibu hamilnya malas makan begitu. Nah, kita harus tahu bahwa malas makan selama kehamilan itu sebetulnya sumbernya cuma dari otak ibunya begitu loh. Karena sebetulnya tubuh ibu hamil itu didesain atau diciptakan Tuhan untuk memiliki naluri untuk mencari sumber gizi dan sumber nutrisi. Makanya kebanyakan ibu hamil justru terus-menerus merasa lapar. Nah, kalau nggak mau makan, mungkin banyak dipengaruhi juga oleh faktor psikis, bukan cuma sekedar faktor badannya saja atau kehamilannya, tetapi faktor psikisnya juga berpengaruh di situ. Oke, jadi bayi yang terlahir kecil itu sebetulnya juga punya potensi untuk mengalami gangguan tumbuh kembang di kemudian hari. Dan seperti yang kita ketahui adalah bahwa 70% potensi tumbuh kembang bayi di kemudian hari itu dipengaruhi oleh berat dan panjang badan dia kalau lahir. Nah, oleh karena itu memang kita sangat mengharapkan bayi-bayi yang lahir di atas 37 minggu atau sudah cukup bulan itu memiliki berat badan sekitar 3 kiloan. Dan itu akan memberikan potensi tumbuh kembang yang bagus nantinya. Dan bila ada gangguan di awal memang, maka sangat penting bahwa pada saat nanti mulai memasuki masa menyusui dan masa MPASI itu betul-betul digenjot dengan gizi yang bagus supaya bisa mengejar ketertinggalannya selama di dalam kandungan. Kenaikan berat badan di dalam kehamilan itu memang diperlukan. Tetapi bukan artinya kalau kenaikan berat badannya bagus, itu artinya dedenya pasti sehat. Kenaikan berat badan yang berlebihan justru menunjukkan kesalahan dalam pola makan. Kalau pola makannya kebanyakan, misalnya kebanyakan yang manis-manis, kebanyakan es krim, coklat, dan lain-lain, jelas berat badan ibunya akan naik dengan cepat, tetapi belum tentu akan disertai dengan perubahan pada bayinya dengan signifikan. Dan tentunya yang kita inginkan sebetulnya adalah bukan kenaikan berat badan ibu yang berlebih, yang kita inginkan adalah bagaimana mencukupi kebutuhan bayi di dalam kandungannya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.